darahku. Bung, bangga loh kita ini punya tumpah darah. Bayangin kalau kita berada di suatu negeri dan kita bukan apa-apa di situ. Tumpah darah itu tempat kita menaruh cinta, tumpah darah itu tempat kita menaruh kebanggaan, tapi tumpah darah itu juga kita bela. Kita bela, Bung. Kita bela bersama Indonesia Pusaka dan seterusnya. Kita bela bersama. Ini soal penting lah, Bung. Ini soal penting. Lalu dalam urusan supaya kita bela bersama, kita perlukan satu kesatuan. Kita satulah, satu sikap, satu tindakan, satu wawasan, ya. Satu wawasan, satu sikap, satu tindakan. Untuk apapun persoalannya, tidak boleh kita tergoyah-goyah. Kalau kita di level bawah itu seperti itu keadaannya, alhamdulillah. Nah, kita membayangkan level atas, ketua partai dengan partner masing-masing. Ya, begitu itu. Ini kita bicara Pak Jokowi, presiden kita. Ini orang yang dicintai rakyat, Tapi ada rakyat yang menyintai Pak Presiden, tapi tidak menyintai PDIP. Bagi saya itu bukan suatu ketegangan, bukan suatu keterpecahan, Bung. You milih Pak Jokowi in person, tapi tidak milih PDIP. Barangkali tidak menjadi masalah kalau itulah sikap Anda. Tapi kalau Anda menyintai Pak Jokowi sekaligus menyintai PDI Perjuangan, itu lebih keren. Kalau Anda tidak menyintai PDI Perjuangan, ya diam-diam saja. Mengapa Anda harus omongkan cinta Pak Jokowi, diam-diam kepada partainya, tidak begitu senang, tapi diam-diam saja. Kan Anda tidak ingin memisahkan Pak Jokowi dari partainya. Kalau Anda ingin begitu pun, Pak Jokowi tidak akan bisa dipengaruhi. Lalu dengan pimpinan partai Ibu Megawati Soekarno Putri sering, ya agak barangkali 2 tahun terakhir ini sering ada isu-isu, ada omongan negatif. Jarak Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, ada ketegangan di antara beliau-beliau. Ternyata kagak. Jadi, Bung, kalau kita tidak tahu mengapa ngomong, kita ini tidak tahu dan kita membangun asumsi saja antara Pak Jokowi dan Ibu Mega itu satu kesatuan. Ini bayangan kita mendukung terwujudnya kondisi macam itu. Mereka satu kesatuan, tidak mungkin Pak Jokowi melangkah untuk begini, untuk milih orang ini. Bu Megawati tidak cocok itu. Tidak mungkin Bu Megawati menghendaki pemilih si ini mendukung si ini, Pak Jokowi mendukung yang. Wah, itu mustahil, Bung. Jadi kalau ada satu golongan mendukung Pak Jokowi dan sampai saat ini masih menyintai Pak Jokowi, alhamdulillah. Tapi tidak perlu mengatakan tidak senangnya pada partai. Ya nggak senang, tapi untuk diri sendiri aja, nggak usah ibaratnya disosialisasikan. Kalau nggak suka pada partai, otomatis kurang positif. Ada kecenderungan, kecemburuan, ada praduga. Mbak Mega, Ibu Mega tidak begitu, ya itu praduga saja, nggak usah diomong-omongin, karena Anda tugasnya bukan memisah-misahkan. Tugas kita itu menyatukan seluruh bagian-bagian dari rakyat dan seluruh pemimpin rakyat. Kita doakan satu visi, satu sikap, satu pemikiran, satu langkah. Keren, Bung. Kalau dari musra kita mendengar berita-berita
ini itu, yang intinya bukan membangun kohesi, tapi membangun jarak. Mestinya kedekatan yang kita dambakan, dan begitu. Kan tidak ada Bung yang rugi kalau kita melihat Pak Jokowi begitu akrab, begitu dekat dengan partai maupun dengan Ibu Megawati. Sampai Pak Presiden ini selesai masanya, sudah tidak lagi jadi presiden, ya masihlah beliau itu orang partai, masihlah bagian dari partai. Jadi kedekatan itu tetap dibutuhkan, Bung. Kalau orang menjadi cemas, menjadi sedikit khawatir atau apa karena isu-isu tidak lagi terlampau kompak antara Bu Mega dan Pak Jokowi, saya tidak begitu percaya. Dan lagi pula Bung, kalau ada segmen kemasyarakatan yang punya sikap begitu, biarkanlah dia punya. Kalau bisa jangan, kalau tidak bisa ya mau apa lagi, silahkan Anda berbuat semacam itu. Tapi kita punya tolok ukur yang lain Bung. Orang yang menyintai Pak Jokowi dan tidak ada hubungan, tidak ada perasaan begini begitu pada PDI Perjuangan, tidak ada kecurigaan pada Bu Mega, itu jumlahnya lebih besar loh Bung. Orang-orang yang merasa puas dengan kinerja Pak Presiden, 80% jumlahnya, suatu jumlah yang sangat tinggi Bung. Orang-orang itu senang sama Pak Jokowi, dan mereka yang memiliki sesuatu cara bersyukur yang bersifat etis, ya langsung Pak Jokowi jago kita, Pak Jokowi pelindung kita, Pak Jokowi pemimpin kita, dan kita puas. Oh, tapi kan Pak Jokowi itu tidak sendiri, Pak Jokowi itu dipikul, dipanggul, dijunjung tinggi oleh partainya. Lah partainya yang menjunjung tinggi gitu, ya kita bersyukur pada partai lah. Yang partai itu kelompok liar, kagak. Partai itu kan ada yang punya Bung, ada yang mimpin, ada yang jadi komandan, ada yang memberi instruksi. Nah, kita juga respect, kita menaruh rasa terima kasih kepada pemimpinnya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri, apa Bung salahnya? Itulah pandangan holistik, pandangan menyeluruh, cinta menyeluruh, terima kasih menyeluruh, utuh tuh, tidak terbelah-belah. Karena apa gunanya terbelah? Apa gunanya kita tidak suka pada orang? Apalagi Anda tidak kenal dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, nggak kenal pribadi, ya nggak kenal pribadi, ya janganlah memutuskan sesuatu kebijakan sesuatu langkah, jangan. Nggak kenal dekat betul dengan PDI Perjuangan, ya karena nggak dekat. Kalau bisa yang dekatlah supaya Anda punya cinta. Kalau orang dekat ya punya cinta. Begitu Bung cara kita memahami politik. Realitas politik kali ini sedang butuh-butuhnya kesatuan di antara para pemimpin. Bahkan kita sendiri tahu PDIP telah mengajukan, menyalonkan Pak Ganjar tanpa ganjalan suara apapun secara internal. Semua kompak, semua setuju, semua satu kata, satu tindakan, satu sikap. Lalu itu keutuhan seperti itu belum cukup. Oh, partai masih membutuhkan partai-partai yang lain untuk mendukung, membangun Indonesia. Dan keindonesiaan pun, membangun Indonesia barangkali agak mudah. Barangkali membangun Indonesia itu cukup dengan infrastruktur. Tapi infrastruktur harus dipahami pula, itu cara membangun keindonesiaan. Keindonesiaan kan nasionalisme itu Bung. Kita membangun Indonesia dari sudut benda-benda yang bisa dilihat. Jangan pernah lupa, jangan pernah gampang nyinyir, menganggap Presiden Jokowi hanya membangun benda-benda. Itu Anies yang suka nyinyir gitu, karena dia nggak tahu
Pak Jokowi membangun benda-benda, jalan-jalan. Jalan itu bangunan keindonesiaan. Jangan keliru, Bung. Bangunan untuk Indonesia dan bangunan keindonesiaan. Jalan yang kita bangun, pelabuhan laut, pelabuhan udara yang kita bangun di sana sini, membuat orang sana merasa negerinya dibangun. Negeri kita kecil ini bagian dari Indonesia. Kami bersyukur kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan diam-diam lu kagak boleh lupa, kita juga bersyukur kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena Pak Jokowi melangkah ke sini didukung oleh partai. Oh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan kelompok tanpa pimpinan, ini kelompok well organized, mempunyai satu sikap dengan karisma kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita juga bersyukur pada beliau. Indonesia dibangun, Bung, keindonesiaan juga dibangun. Kalau di waktu-waktu lama itu membangun Indonesia lah, ada membangun masjid lah, membangun gereja, membangun ini, membangun ini, membangun ini. Itu hanya prasyarat membangun Indonesia dari sudut fisik, membangun jalan, membangun gedung, ya taruhlah itu bangunan fisik. Tapi keindonesiaan jangan pernah dilupakan. Dan PDI Perjuangan nggak usah diajari mengenai begitu-gitu, Bung. Beliaulah yang menggenggam apa yang namanya nation building, itu sudah dengan sendirinya. Bagaimana membangun keindonesiaan itu karakter building. Oh, PDI Perjuangan yang punya itu, yang memanggul mandat itu, Bung, begitu. Yang menyintai Pak Jokowi 80% itu bukan 80% itu bukan sebagian dari orang-orang yang tidak suka kepada partai, Bung, tidak ada gunanya. Lagi pula ini jangan lupa, sesudah Pak Jokowi selesai masa tugasnya, beliau tidak akan nganggur, beliau mewajibkan diri akan cawe-cawe, mengembangkan agenda keindonesiaan, membangun agenda masa depan. Yang sudah bagus dibikin lebih bagus, yang sudah kuat dibikin lebih kuat, yang sudah mentereng dibikin lebih mentereng, supaya Indonesia itu Indonesia, negeri yang dikagumi orang lain, negeri kepada siapa bangsa-bangsa lain menaruh rasa hormat, negeri di mana pimpinan-pimpinannya ya wibawa, Bung, wibawa, penuh wibawa. Dambaan kita, penggantinya ya siapa lagi emangnya? Ya Pak Ganjar lah, insya Allah Pak Ganjar dan Pak Jokowi serta Ibu Mega masih harus kerja keras lagi, masih harus kerja lagi, lebih keras. Buat apa, Bung? Buat Indonesia dan keindonesiaan. Indonesia dibangun tanpa keindonesiaan, tanpa semangat cinta tanah air, tanpa padamu negeri jiwa raga, bagimu negeri jiwa raga kami, tanpa Indonesia Raya, tanpa sumpah penuh cinta bagi tanah air, kurang. Hadirnya Ibu Mega dalam pasangan dengan Pak Jokowi, dua dalam kesatuan, dua jiwa, dua raga, tapi satu langkah politik, satu langkah membangun Indonesia dan keindonesiaan. Bung, saya kira begitu. Saya kira begitu cita-cita kita, dan kita mengiblat pada kebaikan-kebaikan yang sudah ada, mempertahankan yang sudah mapan, meninggikan apa yang bisa ditinggikan. Bung, salam tanah tumpah darahku, salam Bung.